Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, kali ini kita akan berkisah tentang menyingkap di balik alam arwah. Apa itu ruh? Dan apa kaitan ruh dengan jasad? Bagaimana ruh bisa keluar dari jasad? Kemudian bagaimana ruh setelah kematian manusia? Dan juga di mana ruh saat kiamat dibangkitkan? Kemudian saat manusia berada di padang mahsyar. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di sekumpulan orang-orang Yahudi. Karena tahu bahwa Madinah itu penuh dengan orang-orang Yahudi kala itu, dan kebetulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Yahudi ini, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling berbincang dan mengatakan, tanyalah dia, tanyalah dia. Maksudnya mereka ragu-ragu untuk bertanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, salah seorang di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertanya kepadamu, apa itu ruh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab. Kemudian Rasul menyingkir dari mereka. Kemudian Rasul pun bersandar di bawah pohon kurma. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dan aku mengetahui bahwa Rasul sedang diturunkan wahyu kepadanya. Maka sejenak kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit kembali menemui orang-orang Yahudi dan membacakan surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya soal ruh. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ruh itu urusan Rabbku, dan apa yang Allah berikan kepada kalian dari pengetahuan itu tidak banyak. Dari sini menunjukkan bahwa roh itu tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Makanya lihat perdebatan Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang-orang ateis soal ketuhanan. Karena orang-orang ateis ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi kita bagi kaum muslimin Tuhan itu ada. Walaupun tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Dengan melihat alam semesta dan juga ayat-ayat syariah. Salah satu perdebatan Abu Hanifah dengan orang ateis itu, dia mengatakan, pernah nggak kamu itu duduk di hadapan orang sakit, berkunjung kepada orang sakit, kemudian duduk di hadapan orang sakit? Kata orang ateis ini, ya aku pernah. Kemudian, pernahkah engkau melihat orang sakit itu, sampai menghembuskan nyawa terakhir, dia keluar ruhnya? Dia mengatakan, pernah. Kemudian kamu tahu kematiannya. Betul kamu tahu ketika ruh keluar dari mulutnya. Kalau itu, aku tidak pernah melihat. Kalau engkau mengatakan bahwa kamu tidak bisa melihat ruh saat dia kematian, bagaimana mungkin engkau mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya, bahwa di sini ruh itu tidak bisa dilihat. Kalau nanti kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, pandang wajahnya sampai betul-betul nafas yang terakhir, kemudian wafat. Kita tidak akan tahu ruhnya dia keluar seperti apa, bentuknya seperti apa, kapan keluarnya. Tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah tidak bergerak saja. Artinya, alam ruh itu alam gaib. Kita tidak tahu seperti apa bentuk ruh itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mereka bertanya-tanya soal apa itu ruh. Katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas soal ruh ini. Pertanyaannya, dalam diri kita itu ada jasad dan ruh. Manusia akan terangkai dari jasad dan juga ruh. Jasad tanpa ruh tidak ada kemuliaan. Karena kalau jasad sudah terpisah dengan ruh, jasad itu jadi bangkai, dimakan rayap. Mau jasad presiden, mau jasad menteri, mau jasad orang kaya, mau jasad pejabat sekalipun. Kalau sudah ruhnya keluar, sebentar saja busuk, kemudian dimakan cacing tanah. Artinya, tidak ada kemuliaan jasad itu. Sehebat apapun orang kalau sudah mati, kain kafan dibawa ke keranda, dibawa ke kuburan. Tempatnya pun 1,5 meter kali 1,5 meter. Kapan jasad itu mulia? Ketika ruh masuk, mulailah dia jadi mulia. Karena ketika ruh dan jasad terangkai, maka terbentuklah bermacam-macam orang. Ada yang menjadi pemimpin, pejabat, orang kaya, dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, lebih dahuluan mana penciptaan Allah, ruh ataukah jasad? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam,
Allah mengutus malaikat maut mengambil tanah dengan berbagai macam jenisnya di dunia. Mulai tanah yang keras, tanah yang lembut, tanah yang lembek, tanah berwarna merah, berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna putih, bermacam-macam warna. Kemudian dinaikkan ke langit. Kemudian Allah bentuk Adam alaihi salam membentuk menjadi manusia tersempurna. Setelah Adam menjadi patung, maka Allah membiarkan patung Adam itu mengeras belum ada ruh masih jasadnya. Sampai iblis, saking hasadnya dengan Adam, Adam belum dititipkan roh. Iblis datang mengitari patungnya Adam. Kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung. Masuk lubang hidung, keluar lagi dari lubang yang lain. Iblis tahu bahwa Adam itu berongga, makanya dia mengatakan, "Kalau orang ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia, atau kubuat dia maksiat kepada Allah." Lihat hasadnya iblis. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan secara zahir ayat dalam Al-Quran tentang penciptaan Adam. Allah belum menciptakan ruh, tapi Allah membentuk jasad Adam dulu sampai betul-betul sempurna mengeras. Baru setelah itu, Allah ciptakan ruh. Ketika Allah mengusap pundak Adam, disitulah keluar arwah-arwah yang kelak akan menjadi anak cucu Adam sampai kiamat dibangkitkan. Ruh itu akan ditempatkan di sebuah tempat yang disebut dengan alam ruh. Disinilah terjadi perjanjian antara ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbimu membuat perjanjian dengan anak turunan Adam, di belakang mereka dari anak cucu yang kelak akan terlahir dari Adam alaihi salam. Apa perjanjian Allah dengan kita? Bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan, "Kami menyaksikan Anda itu Rabb kami." Ruh ini kapan keluarnya? Pertama ruh menyatu dengan jasad, kemudian kita dilahirkan ke dunia, menjadi jiwa yang menyatunya ruh dengan jasad. Maka, suatu ketika ruh ini akan keluar saat kematian. Bagaimana ruh keluar dari jasad kita? Ada hadits Barak bin Azib radhiyallahu anhu. Barak bin Azib ini bercerita, suatu ketika kami kata Barak bin Azib keluar bersama Rasul, hendak mengebumikan salah seorang jenazah. Ketika sampai di kuburan, orang yang gali kuburan itu belum selesai. Karena belum selesainya orang yang menggali kuburan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabat yang ada di sekitar kuburan itu. Kemudian Nabi menceritakan tentang kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir. Coba perhatikan bagaimana ruh keluar dari jasadnya seorang mukmin dan bagaimana ruh keluar dari jasadnya orang kafir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin hendak terputus dari dunia dan menghadap akhirat. Maka akan turun malaikat dari langit, wajahnya sangat putih seperti matahari. Malaikat yang turun dari langit yang memiliki wajah yang sangat terang putih itu membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Kata para ulama, ketika nanti kita mendekati ajal, malaikat yang turun kepada kita itu ada 4. Satu disebut Malakul Maut, malaikat kematian. Yang 3 disebut Rusulun Maut. Ada 3 utusan Allah malaikat yang mendampingi malaikat maut. Yang pertama membawa kain kafan, yang kedua membawa hanud, dan yang ketiga membisikkan di telinganya kalau dia seorang mukmin. Adapun malaikat maut hanya mencabut nyawa saja, kemudian diserahkan kepada 3 malaikat itu. Ulama mengatakan dalam hadis ini, ruhnya seorang mukmin itu, ketika dicabut itu dimulai dari jari-jari menjemari. Dari ujung-ujung jari, ujung jari kaki dan tangan. Jadi kalau ruhnya di sini, dia mulai berjalan dari kaki mulai ke atas, sampai di tenggorokan. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, di sini kata Allah, siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa menyembuhkan, sehingga mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ruh itu ketika dicabut keluarnya dari mulut. Ruh itu keluar dari mulut kita. Kemudian ketika dia keluar, mata ini memandang ruh itu keluar. Makanya Rasul mengatakan, apabila ruh dicabut, pandangan kita mengikutinya. Makanya setiap orang yang meninggal, pasti melotot matanya. Makanya kalau kita melihat orang meninggal melotot, cepat kita tutup matanya, takutnya menakutkan orang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya mukmin itu apabila keluar seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Kata Rasul,
Ketika itu malaikat yang menghibur jasadnya seorang mukmin ini mengatakan, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah pelan-pelan menuju keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka ketika betul-betul sudah keluar, maka ruh itu kemudian naik ke langit. Sudah terpisah alamnya. Ruh ini ketika sudah ditangkap oleh malaikat maut, maka diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan dan harus dari surga. Langsung dikain kafani, kemudian dibaluri minyak wangi, kemudian diangkat ke langit. Kemudian di langit pertama, dia mengetuk pintu. Kata penjaga langit pertama, "Siapa Fulan bin Fulan? Siapa yang dibawa ruhnya Fulan bin Fulan?" Karena dia ruhnya orang baik, maka malaikat yang ada di langit semuanya memujinya. Kemudian dibukalah pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia melintasi langit yang ketujuh, kemudian diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan kepada roh orang mukmin ini, "Letakkan catatannya fil illiin, tapi kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya." Maka catatannya naik sampai di tempat yang paling tinggi di surga. Kemudian ruhnya dikembalikan ke bumi. Ketika ruhnya dikembalikan ke bumi, ada yang mengatakan batas ruh naik ke langit itu sebatas ketika dia mulai dimandikan, mulai dikafankan, kemudian dikuburkan. Ruh itu kembali ke dalam kuburan. Kemudian Allah satukan kembali ruh itu dengan jasad di alam kubur. Ketika itu dia baru sadar karena terjadi himpitan alam kubur. Jadi alam kubur menyempit, kuburan menyempit, sehingga kalau dia jasadnya orang kafir bisa remuk itu badan dan tulang-tulangnya. Tetapi himpitan bumi ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan itu seorang mukmin, maka dia seperti dipeluk oleh ibunya. Seperti bayi dipeluk sama ibunya rapat-rapat. Kita seperti itu karena kita diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, maka seolah-olah tanah itu ibu bagi kita. Tapi ingat, kalau jasadnya orang kafir, maka diremukkan dengan tanah semua tulang-tulangnya. Inilah yang dikatakan Rasul. Seandainya ada yang selamat dari himpitan kuburan, maka tentu yang selamat adalah bayi. Tapi bayi pun tidak akan selamat dari himpitan kuburan. Dalam riwayat, kalaulah ada yang selamat dari himpitan kuburan, tentu yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Karena saat kematiannya, aras Allah berguncang. Tapi Sa'ad bin Mu'ad pun tidak selamat dari himpitan kubur. Setelah seseorang diuji dengan himpitan kubur, maka setelah itu baru datang dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nangkir untuk memperlihatkan catatan selama kita di dunia. Sampai akhirnya, yang berhasil masuk surga itu karena amalan dan ketaatannya. Yang tidak berhasil karena perbuatan maksiat dan dosanya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang alam arwah. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.